Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2058. Surga dan bumi menyedihkan. Gelombang pasang niat membunuh menyebar di kehampaan. Mata banyak dewa yang memandang Su Yi menjadi panas. Di mata mereka, Su Yi seperti kesempatan untuk berjalan, satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi sejak zaman kuno, dan memiliki api zaman di dalam hatinya, tangan, yang cukup untuk membuat para dewa menjadi gila ciptaan terlarang. Siapa yang tidak suka? Hahaha. Bayan Tianshen mengangkat kepalanya dan tertawa keras, saya benar-benar tidak menyangka bahwa mangsa yang saya impikan akan datang ke pintu saya. Dia mengunci Su Yi dengan kuat dengan kinya, dan niat membunuh melekat di antara alisnya. Semua yang hadir, dengarkan perintahku, di alam dewa, mundur, yang lain tunggu, ikut aku dan tangkap binatang ini hidup-hidup. Bagus. Jin ada di sisinya, dan lelaki tua berambut putih itu adalah orang pertama yang setuju. Pada saat yang sama, para penjaga di samping figur setingkat dewa anak berdiri satu demi satu persatu, bersemangat untuk bergerak dan membunuh. Ada 19 orang yang hanya menciptakan dewa median dari alam ekstrim. Ada 21 dewa lain di alam ciptaan. Dan karakter anak dewa itu sudah lama menghindar, melihat pemandangan ini dengan penuh semangat. Hanya Bikong Liu dan dua wali yang berada dalam situasi memalukan. Karena sebelumnya, mereka pernah bekerja untuk Su Yi. Jika kamu berani bergerak, aku jamin tidak hanya kamu akan menjadi musuh publik kerajaan Matahari Abadi, tetapi Bifang Protos juga akan terlibat. Petik 2. Bai Yantian menatap dingin pada Bikong Liu dan yang lainnya. Su Yi menonton dari awal hingga akhir, dan ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Di mata yang dalam itu, ada niat perang yang mendidih. Dia sangat membutuhkan kesempatan untuk melangkah ke alam pamungkas. Saat ini, terserah pada lawan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Boom! Jubahnya menggembung, dan dia tidak lagi menekan kesempatan seluruh tubuhnya. Ada miliaran pedang berayun di sekelilingnya, dan bayangan reinkarnasi yang misterius dan tidak jelas seperti jurang tak berujung, penjaga di sekelilingnya. Pada saat itu, banyak dewa rendahan yang hadir ditekan. Pegang tangan. Bayan Tianshen berteriak keras, dengan pedang perak api ilahi ekstra di tangannya, dan menyerang lebih dulu. Bunuh. Dewa lain juga bergerak, mengepung dari segala arah. Untuk sementara waktu, harta era menderu seperti hujan, dan misteri Shinto yang menakutkan menyebar. Su Yi tidak mundur, sosoknya melintas dan dia melangkah maju. Boom! Dengan lambaian tangannya, dia memblokir tombak perang Bai Yantian dalam satu gerakan, dan kemudian sosoknya melintas, menabrak sepotong harta karun surgawi era yang membunuhnya, dan menggesek tangan kanannya. Puff! Kepala berdarah terlempar ke udara. Itu adalah dewa di alam ciptaan yang lebih rendah, dan dia terbunuh di tempat sebelum sempat menghindar. Tapi pada saat yang sama, datang seorang lelaki tua berambut putih. Benar, dengan teriakan keras, penggaris giok emas yang ditawarkan oleh lelaki tua berambut putih itu menghantam keras Su Yi. Pada akhirnya, meskipun serangan itu diblokir oleh Su Yi, sosok itu terkejut. Memanfaatkan kesempatan ini, para dewa dari arah lain bergegas untuk membunuh secara serempak, kejam dan tegas, secepat angin, kaya akan pengalaman tempur, dan pemahaman diam-diam kerjasama. Menakjubkan. Dalam sekejap, Su Yi terjebak. 19 dewa median membawa rasa penindasan yang mematikan bagi Su Yi, masing-masing lebih menakutkan daripada yang lain. Dan dewa-dewa yang lebih rendah itu memblokir area luar, dan air yang dikelilingi oleh Su Yi terhalang, tidak memberi Su Yi kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Yang membuat orang gemetar adalah, di bawah pengepungan seperti itu, Su Yi tidak langsung dikalahkan, tetapi bertarung dengan sengit, dengan energi pedang dan keberanian. Ini mengejutkan banyak dewa median. Ketika mereka benar-benar bertarung, mereka akhirnya memutuskan bahwa Su Yi memang seorang peringkat Taixuan. Karena kekuatan hukum yang dikuasainya, masih di level Taiji. Tapi itu yang bikin kaget. Siapa yang bisa membayangkan bahwa karakter Taijing bisa bertarung melawan begitu banyak dari mereka? Ini tidak sesederhana itu. Melanggar hukum besi dan melanggar tabu adalah larangan nyata. Dia ditakdirkan, bunuh. Api putih berteriak. Dia dan sekelompok dewa menyerang semakin ganas, menggunakan segala cara. Segera, Su Yi terluka di banyak tempat dan darah mengalir. Meskipun kekuatan tempurnya saat ini mampu melawan dewa pencipta, bahkan dalam situasi 1 lawan 1, dia pasti bisa membunuh lawan. Tapi sekarang berbeda, 19 dewa tengah mengepungnya. Namun, inilah yang diinginkan Su Yi. Dia membutuhkan kesempatan untuk menghancurkan jalannya, hidup sampai mati, dan membentuk kembali dirinya yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini dia dapat menginjakkan kaki di alam pamungkas. Alam ini berada di antara alam para dewa dan alam, dan disebut juga alam ekstrim. Jika bukan pelanggar, bahkan jika dia rusak,
dia tidak akan bisa melangkah ke ranah ini, dan dia akan ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Langkah kedua adalah berdiri. Proses remodeling ini merupakan proses transformasi menuju Ultimate Realm. Seperti burung phoenix, ia lahir dari kehancuran. Sedikit kecerobohan dalam langkah ini akan berakibat malapetaka dan kesuraman, orang tanpa kultivasi. Namun, Su Yi berbeda. Dia bertanggung jawab atas reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi mengandung rahasia terlarang dari siklus hidup dan mati, dan siklus kemakmuran. Ketika tubuh Taoisme merusak, ia dapat menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk membentuk kembali tubuh Taoisme, dan misteri pembentukan kembali ada dalam reinkarnasi. Orang lain yang ingin masuk ke alam ini benar-benar delusi. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, Su Yi bahkan tidak menggunakan pedang begitu dekat, dia benar-benar bertarung dengan tubuhnya. Meskipun dia terus-menerus terluka, potensi dan kekuatannya terus-menerus disadap dan dilepaskan dalam pertarungan yang sangat berbahaya ini. Ini mengejutkan dan ironis. Sekelompok dewa berpangkat tinggi menggunakan semua jenis harta dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi karakter Taijing dengan tangan kosong, bertarung 10 arah dengan jalannya sendiri, ini tentu tampak tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang peduli. Saat berjuang untuk hidup dan mati, keadilan dan martabat hanyalah awan, dan tidak ada yang peduli sama sekali. Siapapun yang hidup adalah pemenang terbesar. Dalam sekejap, kulit Su Yi pecah-pecah dan berdarah, dan darah menodai jubahnya. Banyak penonton yang terdiam dan pikirannya kacau. Awalnya, mereka seharusnya bersemangat dan bersemangat tentang ini, tetapi ketika mereka melihat gaya Su Yi yang tak tertandingi untuk bangga dengan generasinya dan bertarung melawan para dewa, mereka terkejut, semua kaget. Terkejut, tidak bisa bahagia, gak bisa lebih semangat lagi. Para dewa yang mengepung Su Yi juga terkejut. Su Yi terlalu ulet. Jika saya berubah menjadi dewa median lain, saya khawatir saya akan terbunuh di tempat, dan saya tidak akan dapat menghentikan pengepungan seperti itu. Tapi Su Yi tidak hanya tidak bisa menghentikannya, tetapi juga mendukungnya sampai sekarang. Benar, dia terlihat sangat malu dan terluka, tapi dia tidak jatuh. 1/4 jam kemudian, klik, lengan kiri Su Yi patah dan darah berceceran. Wajahnya sepucat kertas. Ki dalam tubuh sedang kacau dan sepertinya runtuh kapan saja. Ayo, dia tidak tahan lagi. Mata Bai Yantian berbinar gembira. Dewa lain juga disegarkan. Tidak bisa memenangkan Su Yi untuk waktu yang lama sebelumnya, membuat mereka semua ketakutan dan kaget. Jangan-jangan Su Yi tiba-tiba menampilkan beberapa pembunuh tabu dan membunuh mereka secara mengejutkan. Dan sekarang, melihat situasi tragis Su Yi, mereka semua menghela nafas lega. Saat ini, apapun benda asing yang digunakan, tidak akan ada yang berubah. Kenapa tidak menggunakan benda asing? Di kejauhan, Bi Kong Liu, yang selama ini menonton Su Yi bertarung, tercengang. Situasi Su Yi terlalu berbahaya, dan dia akan jatuh kapan saja, tetapi sayangnya, sampai sekarang, Su Yi belum menggunakan harta lain, yang membuat Bi Kong Liu merasa sangat bingung. Bunuh. Serangan para dewa semakin ganas. Luka Su Yi semakin memburuk, dan banyak dewa yang menyaksikan pertempuran tidak dapat menahan rasa kasihan, dan hati mereka sangat rumit. Sulit untuk tidak mengagumi musuh seperti itu. Tetapi dengan cara yang sama, jika musuh seperti itu bertahan, itu akan menjadi mimpi buruk. Akhirnya terdengar suara benturan yang tumpul. Su Yi terbang keluar. Ki yang bergejolak benar-benar runtuh. Terlihat dengan mata telanjang, kultivasinya di peringkat Taixuan seperti gunung yang tertutup salju runtuh dan menurun. Seluruh orang itu seperti daun yang jatuh tertiup angin, dan kehidupan sedang berlalu. Ini, Bi Kong Liu gemetar di hatinya, dan wajahnya sangat berubah. Anak-anak Tuhan yang hadir melebarkan mata. Reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu, eksistensi menakutkan yang pernah ditakuti para dewa, akan sepenuhnya dikalahkan dan mati di tempat ini hari ini. Kejutan yang tak terkatakan menimpaku. Rasanya seperti melihat sosok mistis yang bersinar selama berabad-abad dan mati di hadapannya. Kejutannya begitu hebat sehingga pada saat ini, banyak orang merasa seperti mimpi yang tidak nyata. Dan para dewa yang hadir juga menunjukkan kesurupan di antara alis mereka. Apakah mereka yang mengalahkan reinkarnasi dari ahli pedang Lingsu? Bahkan pada saat ini, mereka sangat bingung, karena Su Yi tidak pernah menggunakan kekuatan eksternal dari awal hingga akhir, dan tidak pernah mengorbankan pembunuh besar. Ini sangat keterlaluan. Informasi, sebelum mereka takut Su Yi akan melawan sebelum kematiannya, mereka semua waspada, tidak pernah berpikir bahwa semua serangan balik yang diharapkan tidak pernah terjadi. Mati. Pada saat Su Yi dikalahkan, seorang lelaki tua berambut putih telah membunuhnya dengan kejam dan meraih kepala Su Yi dengan telapak tangan. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Sebagai dewa yang berjuang keras, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan, apalagi menunda pejuang. Hampir bersamaan, Bai Yantian dan yang lainnya juga bergerak, bergegas menuju Su Yi. Tidak masalah jika Su Yi mati, yang penting adalah kesempatan padanya. Inilah yang paling membuat mereka rindu. Pada saat ini, aura bencana tabu yang tak terlukiskan muncul di dunia ini.
Boom! Kekosongan terdistorsi dan runtuh, dan turbulensi ruang dan waktu mengamuk. Cahaya malapetaka yang tak berujung tiba-tiba muncul dari ketiadaan, seolah dipahat melalui masa lalu, masa kini, dan masa depan, melepaskan atmosfer malapetaka dan kehancuran yang misterius dan terlarang. Dalam keadaan kesurupan, orang-orang seperti melihat hantu sungai takdir yang dahsyat membuka sudut di kekosongan ini. Pada saat ini, para dewa yang membunuh Suyi semuanya mengubah wajah mereka dengan liar. Pria tua berambut putih yang pertama kali bergegas menuju Suyi hanya berjarak 1 kaki dari Suyi. Tangan kanannya hampir menyentuh kepala Suyi. Tetapi pada saat ini, kekosongan runtuh, dan cahaya perampokan yang muncul dari kekosongan muncul. Lalu, sosok lelaki tua berambut putih itu menghilang sejengkal demi sejengkal. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2059. Pria tua berambut putih, dewa penciptaan rata-rata. Juga pelindung emas. Tapi dalam sekejap, dia dimusnahkan oleh perampokan, tanpa meninggalkan jejak. Adapun para dewa lain yang hadir, mereka sudah tercengang, dan mereka semua melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Boom! Turbulensi ruang dan waktu menyapu, dan kekosongan runtuh dan layu. Suyi seperti berada di mata badai, sinar malapetaka muncul dari ketiadaan, berangkat dari sudut sungai panjang takdir, yang tampak begitu aneh dan tabu. Dan ketika cahaya perampokan ini terpantul di bidang penglihatan Suyi, dia tertawa. Dia sedang menunggu saat ini. Ini perampokannya. Bencana terlarang yang menerobos alam pamungkas, belum pernah ada yang melangkah ke alam ini sejak dahulu kala. Bahkan banyak dewa di dunia ini tidak tahu bahwa ada alam rahasia antara alam dewa dan alam. Alam yang hanya bisa dimasuki oleh pelanggar yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Kata perampok adalah memaksa. Pada saat ini, Suyi telah melepaskan yang terbaik dalam pertempuran, dan telah sepenuhnya menghancurkan Taoismenya dengan bantuan banyak musuh besar. Ketika perampokan yang lahir dari ketiadaan ini muncul, baginya, itu berarti dia akhirnya mengantarkan terobosan ke peluang keadaan tertinggi. Dia tidak menghindar. Ketika perampokan datang, dia bahkan memiliki keinginan di dalam hatinya. Seberapa misterius alam pamungkas itu. Boom! Dalam sekejap, jiwanya meledak. Tubuhnya meledak. Jalan itu meledak. Seluruh orang itu seperti dihancurkan sepenuhnya dari dalam keluar. Dari lahir sampai mati, dari kenyataan sampai tidak ada, terjadi dalam sekejap. Melihat Suyi akan benar-benar menghilang dari dunia, nafas reinkarnasi yang misterius dan tabu muncul dengan tenang, seperti jurang yang dalam, menelan kehampaan, menelan noda itu, cahaya perampokan, dan juga menelan roh, tubuh, dan garis Suyi yang hancur dan berbubuk. Kemudian, seberkas cahaya muncul dalam reinkarnasi, seperti seberkas cahaya abadi yang mengalir melalui sungai panjang takdir. Segera, sinar cahaya ini menjadi semakin terang, dan kekuatan perampokan kecil yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalamnya. Secara bertahap, seberkas cahaya dalam reinkarnasi gelap membengkak, seperti kekacauan dalam turbulensi kekerasan, menjalin suasana tabu yang misterius dan menakutkan. Boom! Auman seperti guntur musim semi. Chaos pertama kali dibuka, Vientiane lahir. Sinar cahaya itu seperti roh yang lahir dari kekacauan, berangsur-angsur mengeras pada saat ini, dan berubah menjadi sosok yang samar dan ilusi. Boom! Di dekatnya langit dan bumi, kilat dan guntur, runtuhnya kehampaan, aliran waktu dan ruang yang bergejolak, sungai panjang takdir membuka sudut misterius di pergolakan. Dan sosok ilusi ini berangsur-angsur menjadi nyata. Dia berdiri di sana, seolah-olah berdiri dalam reinkarnasi. Di atas kepala, merobek sudut sungai panjang takdir. Area sekitarnya terhuyung-huyung dalam ruang dan waktu, dan guntur kesusahan terlarang mengamuk. Saat tubuhnya meregang, vitalitas yang melonjak dan tak terbatas meledak, menyebabkan dunia bergetar, dan penglihatan di sekitarnya bergolak. Sampai akhir, boom, penglihatan yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti gelembung. Turbulensi ruang waktu mereda, kekosongan yang runtuh itu tenang. Dan di antara langit dan bumi, hanya ada sosok tinggi yang berdiri dengan bangga, seperti gunung abadi, menghubungkan langit dan bumi. Orang ini adalah Suyi. Hanya saja Suyi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada jejak fluktuasi aura di seluruh tubuh. Tapi ketika dia berdiri di sana, dia membuat kekosongan bergetar, dan Dao menyerah, seolah-olah dia adalah seorang master, membentuk kekuatan yang tak terlihat. Aku menghiasi matahari terbit dan bintang-bintang. Di mana saya berdiri, jalan menyerah. Tapi dengan pikiran Suyi, bahkan kekuatan tak kasat mata itu pun menghilang. Pada saat ini, dia tidak mencolok seperti setiap bunga, rumput, pasir, dan batu di pinggir jalan, salah satu yang paling umum. Suyi membuka matanya, merasakan perubahan di tubuhnya, dan hanya bisa menghela nafas. Bervariasi, Dao Sentai yang kental, api ilahi Dao yang kental, dan hukum Taijing yang ditempa semuanya rusak dan menghilang. Hanya ada kelompok cahaya Dao yang kacau, tergantung di kehampaan tanpa akhir, seperti ayam. Buku-buku kuno mencatat bahwa kekacauan itu seperti ayam, dan di dalamnya lahir semangat. Pada saat ini,
Kelompok cahaya yang kacau ini menghasilkan kekuatan Dao yang luar biasa, menyatu dengan karma Dao Suyi, dan terhubung dengan rohnya, inci daging dan darahnya. Tao itu seperti kekacauan, kehidupan terkandung di dalamnya, apakah ini keadaan akhir? Suyi bergumam dalam hatinya. Ini adalah dunia yang sama sekali tidak dikenal, semuanya penuh dengan hal yang tidak diketahui dan misteri, bahkan jika itu mengintegrasikan memori dan pengalaman Li Fuyu, itu benar-benar asing. Karena situasi ini, tidak ada yang pernah menginjakan kaki di sana. Telah disembunyikan dalam aturan surga yang seperti tabu, menghilang di antara alam dan alam para dewa. Hanya mereka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi yang memiliki kesempatan untuk masuk. Selain itu, Su Yi terkejut menemukan bahwa era Fire Seed muncul dalam cahaya Dao yang kacau di tubuhnya. Sebelum dia bisa memikirkannya, sebuah suara ketakutan terdengar, mengganggu pikiran Su Yi. Kamu selamat. Di kejauhan, Bai Yantian dan sekelompok dewa dipenuhi ketidakpercayaan. Betapa menakutkan perampokan tabu sebelumnya, memusnahkan Dewa Median dalam sekejap, dan bahkan Su Yi musnah. Tapi mereka mematahkan kepala mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Yi hidup kembali. Ini benar-benar merongrong kognisi mereka dan terasa sangat menakutkan. Seorang pemuda dari Taijing yang tersapu debu, bagaimana dia bisa hidup kembali? Ini, di kejauhan, Bi Kong Liu dan tokoh-tokoh anak dewa itu juga tercengang, tidak mampu memahami semua ini, sehingga kepala mereka linglung dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, menghadapi tatapan terkejut, Su Yi tiba-tiba tertawa. Dia melengkungkan tangannya, membungkuk kepada Bai Yantian dan yang lainnya, dan berkata, terima kasih. Semuanya, kamu, alasan kenapa kamu tidak menggunakan benda asing untuk bertarung barusan adalah menggunakan kekuatanku untuk mencari transformasi dari kematian ke kehidupan. Seorang lelaki tua terkejut. Sebelumnya, dia dan dewa-dewa lain merasa sangat tidak normal, karena dikabarkan bahwa Su Yi memiliki kartu Hall, juga memiliki kartu Truth, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Ini menimbulkan kecurigaan mereka. Dan sekarang, ketika mereka melihat Su Yi selamat dari bencana terlarang yang misterius dan tidak diketahui itu, mereka tiba-tiba menyadari apa yang salah. Tepat, Su Yi mengangguk dengan tenang, aku butuh kesempatan untuk mati, dan baru saja, kamulah yang membantuku sehingga akhirnya aku menangkap kesempatan ini. Semua, siapa yang tidak mengerti bahwa mereka sedang digunakan? Sepertinya Su Yi dibunuh oleh mereka sebelumnya, dan dia terluka parah dan sekarat, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya digunakan sebagai batu asah. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi gelap. Tapi kamu sepertinya belum menembus alam dewa, tidak, bahkan setengah dewa pun. Seseorang mengerutkan kening. Su Yi tersenyum dan berkata, ini adalah alam yang tidak Anda ketahui, dan alam yang belum pernah saya pahami sebelumnya. Omong kosong. Ada yang mencibir. Di atas peringkat Taixuan, adalah jalan Shinto. Di tengah, seseorang yang bisa melangkah ke alam Tuhan dengan satu kaki adalah manusia setengah dewa. Beberapa orang hanya bisa disebut dewa palsu karena fragmen era yang kental tidak lengkap saat membuktikan ranah Tao. Tidak ada yang pernah mendengar bahwa ada alam lain di atas peringkat Taixuan. Apakah kamu telah menjadi dewa palsu? Seseorang memiliki mata yang aneh. Jujur, saya juga penasaran dengan misteri negara bagian ini. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, sebagai hadiah, saya memutuskan untuk mengajak Anda semua berlatih tangan, dan membiarkan Anda menjadi angkatan pertama orang yang mati setelah aku menginjakan kaki di sini. Di bawah tangan, Tuhan. Kalau begitu coba, dengan teriakan keras, seorang pria berjubah gelap memegang tombak merah datang dengan ganas. Ini adalah dewa penciptaan tingkat menengah. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah melukai Su Yi berkali-kali, membunuh tubuh Su Yi dan menghancurkannya, dan sangat kuat. Saat dia menembak, tombak merah merobek langit, membawa serta kekuatan penghancur yang mengerikan. Su Yi tidak mengelak. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Alam semesta sepertinya melambat. Semua detail dan perubahan pukulan pria berjubah hitam itu tergambar jelas di benaknya. Kultivasi di tengah tahap penciptaan. Tingkat ketuhanan yang ketiga. Hukum kebesaran Shinto. Menciptakan harta karun terbaik di era ini. Dalam metode rahasia, Xuan Lei dan Divine Flame adalah sumber Dao. Dengan satu pukulan, 360 jenis perubahan dapat diturunkan, semua memiliki niat membunuh yang sangat berbeda. Dalam sekejap, semua detail dan rahasia diungkap oleh Su Yi. Ini sama sekali bukan prediksi dari pengalaman pertempuran seumur hidup Li Fuyu, tetapi kesadaran naluriah yang luar biasa yang memungkinkan Su Yi untuk langsung menangkap semua rahasia serangan lawannya, semua yang ada di hatimu. Dan kemampuan ini, Su Yi belum pernah miliki sebelumnya. Apakah ini kekuatan bawaan dari alam tertinggi? Su Yi baru saja memikirkan hal ini, tanpa sadar dia mengangkat tangannya, membiarkannya kosong. Hancur. Hancur. Ledakan yang membara. Tombak merah di tangan pria berjubah hitam itu bergetar hebat, merengek keras. Karena jari Su Yi baru saja menyentuh ujung tombak, kekuatan Dao yang mendominasi dan tak terbatas meledak, menghancurkan kekuatan pada tombak itu.
Klik, pergelangan tangan pria berjubah hitam yang memegang tombak patah, dan darah berceceran. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menarik diri, wajahnya penuh amarah. Jari ini biasa-biasa saja, tetapi telah mengambil semua keberuntungan, dan dalam satu gerakan, itu adalah bagian terlemah dari pukulannya. Semua orang juga terkejut. Perlu dicatat bahwa dalam pertempuran sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat Su Yi, dia tidak pernah melukai dewa manapun dari alam ciptaan yang ekstrim. Tapi sekarang, hanya dengan satu jari, itu akan melukai dewa median dan membuatnya takut. Kekuatannya sekitar 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan perubahan kekuatan, misteri sebenarnya dari alam pamungkas terletak pada perubahan yang membawa saya ke potensi saya sendiri. Pada saat yang sama, Su Yi memiliki perasaan di hatinya. Hal yang paling menakutkan di alam pamungkas bukanlah terobosan kultivasi, tetapi transformasi bakat dan potensi seseorang. Singkatnya, ada misteri besar, keajaiban besar, kekuatan magis besar di alam ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2060. Alam ini benar-benar misterius. Saya khawatir perlu upaya untuk menjelajahi langkah demi langkah untuk memahami semua misteri alam ini. Di lapangan, Su Yi berdiri dengan tangan di belakang. Dalam hatinya, dia merenungkan misteri alam yang baru saja hancur. Ayo kita lakukan bersama dan tangkap dia hidup-hidup. Di kejauhan, Bai Yantian membuka mulutnya dengan niat membunuh. Bersama-sama mereka bisa memenangkan Su Yi sekali, dan tentu saja mereka bisa menang untuk kedua kalinya. Bunuh. Sekelompok dewa menyerang, mengorbankan harta mereka, dan mengepung mereka. Hanya saja kali ini, Su Yi tidak memilih untuk bertarung sembarangan. Dia menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, tepat di hadapan dewa terdekat yang lebih rendah. Jubah lengan. Boom! Tubuh dewa yang lebih rendah ini meledak, menghancurkan baik bentuk maupun roh. Setelah kekuatan menjadi lebih kuat, membunuh dewa yang lebih rendah seperti itu benar-benar mudah, dan Anda tidak perlu mempedulikannya di masa depan. Su Yi diam-diam berkata. Berpikir, dia mengambil langkah dan sosok itu menghilang lagi. Boom! Di arah lain, dua dewa yang lebih rendah memiliki bunga di depan mata mereka, dan tubuh mereka hancur dan hancur, darah tumpah ke kehampaan. Aku sekarat, tapi aku tidak melihat bagaimana Su Yi bergerak. Tapi kali ini, Su Yi diblokir. 4 dewa median bergabung dan mengorbankan harta karun zaman itu, berhasil menghalangi mundurnya Su Yi dan menekannya. Duh! Seorang pria berjas hitam dengan janggut dan rambut tergerai menekan tangannya, dan kuali perunggu turun dari langit, membawa serta ratusan juta sinar cahaya kemasan, menghancurkan kekosongan, dan kekuatannya berat. Di sisi lain, seorang wanita berpakaian hijau memegang kipas batu giok datang untuk membunuh, dan kipas batu giok menyalakan api ungu yang mengepul, membalikkan kekosongan. Seorang pria parubaya perkasa dengan kulit perunggu berteriak keras, berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, dan menunjukkan kekuatan magis. Seorang pemuda berjubah kain mendesak 36 pedang dewa, yang berevolusi menjadi formasi pedang yang menakutkan, jatuh dari langit. Instan dan mematikan. Serangan mengerikan itu secepat kilat dan keganasan yang tak tertandingi. Menghadapi pengepungan seperti itu, mata Su Yi muram dan dia mengambil 4 langkah berturut-turut. Langkah pertama adalah mengambil langkah pertama, jubah lengan bajunya membengkak, dan dia mengangkatnya ke udara, dan tungku perunggu yang jatuh dari langit diledakkan keluar, berteriak ke langit. Pria berbaju hitam itu memuntahkan darah dari bibirnya dan tersentak. Pada langkah kedua, Su Yi menggesekkan jarinya, dan ki pedang 1000 kaki tiba-tiba muncul, membelah gunung dan menghancurkan laut, menghancurkan api ungu yang memenuhi langit. Wanita berbaju hijau itu menjerit dan terhuyung mundur. Di tangannya, banyak bekas pedang muncul di kipas giok. Pada langkah ketiga, Su Yi meremas segel dengan telapak tangan dan jarinya, seperti dewa memukul genderang, menghancurkannya di udara. Boom! Pria perkasa berkepala 3 dan 6 lengan itu dihempaskan seperti layang-layang putus talinya, kedua tangannya langsung remuk, dan sebagian dadanya roboh. Ketika dia mengambil langkah keempat, sosok Su Yi bergegas maju, dan ratusan juta pedang ki berubah menjadi cahaya dan bayangan reinkarnasi, bertabrakan di udara. Boom! Formasi pedang yang terdiri dari 36 pedang dewa hancur dalam sekejap, dan pedang dewa itu terbang keluar. Yang lebih menakutkan adalah serangan Su Yi seperti bambu yang patah, membunuh pemuda berjubah kain dalam satu gerakan. Yang terakhir sangat terkejut sehingga rambutnya berdiri, dan dia akan menghindar. Mata Su Yi mencibir, Jian Xiu, kamu tidak boleh pensiun. Boom! Dia membalikkan semuanya, dan pelindung tubuh pemuda berjubah kain Dao Guang robek seperti kertas, dan kepalanya terlempar ke udara. Mata yang bersinar. Rangkaian aksi ini hampir selesai dalam sekali jalan. Di mata orang luar, Su Yi hampir mengalahkan 4 dewa median dalam satu gerakan, dan dengan kuat membunuh pemuda biasa di tempat. Menakutkan. Dia memang terlihat seperti orang yang berbeda. Tapi ini sama sekali bukan alam para dewa. Ini juga bukan Taoisme dari Ordo Taixuan. Di kejauhan, orang-orang ngeri, dan mereka semua dikejutkan oleh metode pengungkapan Su Yi, kulit kepala mereka kesemutan.
Bahkan para dewa yang mengepung Su Yi pun terkejut. Dari awal perang, hanya masalah waktu, Su Yi telah membunuh 3 dewa bawah dan 1 dewa tengah berturut-turut, sama sekali berbeda dari baru saja. Kekuatan prediksi dan wawasan naluriah semacam ini unik untuk alam pamungkas, dan memungkinkan saya untuk menangkap semua, mungkin, yang bisa disebut kekuatan magis lawan ini, jantung wawasan. Wawasan segalanya tentang lawan, tercermin dalam suasana hati. Di medan perang, Su Yi berpikir dan menembak. Gunakan pertarungan ini untuk mewujudkan misteri alam pamungkas. Engah, engah. Darah terciprat dan menjerit. Dewa berjatuhan satu demi satu, dan tubuh serta jiwanya hancur. Adegan berdarah itu membuat banyak orang gemetar. Ini, apa alam ini? Mengerikan. Apa bedanya alam dan pantangan apa yang tidak boleh dilanggar, di depan orang itu seperti pajangan. Ini barang selundupan yang sebenarnya. Kapan para pelanggar yang belum menjadi dewa dapat membunuh dewa median? Di kejauhan, tokoh-tokoh anak dewa itu gemetar, wajah mereka pucat, dan mereka semua ketakutan. Su Yi saat ini berada di tengah para dewa. Para dewa terus-menerus menumpahkan darah, jatuh ke lapangan, mengaum dan darah menghujani. Mereka yang melanggar batas, membentuk kembali diri sejati, dan menciptakan alam mereka sendiri dalam ketiadaan adalah yang tertinggi. Selama pertempuran, hati Su Yi terus mencurahkan berbagai wawasan. Di alam ini, ada 3 rahasia, rahasia jiwa dan hukum, rahasia ki dan darah tubuh, rahasia akar dao. Ketiga rahasia itu sama, semuanya digabung menjadi kekacauan itu seperti ayam, kesuburan itu ajaib. Dharma jiwa, yang memiliki kekuatan wawasan yang misterius dan halus, memungkinkan saya untuk menguasai kekuatan-kekuatan gaib bawaan seperti hati wawasan. Ki dan darah tubuh memiliki kekuatan kehidupan tanpa akhir, seperti keabadian dan keabadian. Akar dao tersembunyi dalam aturan surga, dan itu di atas aturan Taijing. Ambil tubuh dao saya sebagai akar, integrasikan basis kultivasi saya, dan sempurnakan semua dao untuk saya gunakan sendiri. Inilah misteri sebenarnya dari alam tertinggi. Benar saja, jalan yang saya simpulkan sebelumnya adalah yang paling cocok untuk saya. Saya tidak bisa mentolerirnya, sehingga semua langit dan semua jalan bisa dilalui, dikaitkan dengan ilmu pedangku. Su Yi diliputi kegembiraan. Dia tahu bahwa dalam hidup ini dia telah memulai jalan yang benar-benar unik. Dalam keadaan ini, Wang Ye tidak pernah tahu, dan Li Fuyu tidak pernah masuk. Semua dewa dan dewa tidak tahu. Jalanmu sendiri untuk menjadi dewa. Pada awalnya, kehidupan pertamaku meninggalkan papan catur Yitian dan benih api era di menara jahat kuno, dan apa yang aku rencanakan adalah membiarkanku membuka dunia ini di hidup ini. Suatu cara, kehidupan lampau yang lain sudah dapat diperkirakan sebelumnya tidak akan pernah bisa melangkah ke jalan ini, karena, hanya aku dalam hidup ini yang memiliki kesempatan untuk melangkah siklus reinkarnasi. Alam pamungkas. Pertempuran masih berlangsung, berdarah dan tragis. Di mata orang luar, pedang Su Yi panjang di langit, dan momentumnya seperti pelangi, seperti menghancurkan orang mati. Dewa yang lebih rendah benar-benar rentan dan mudah dibunuh. Dewa-dewa median itu bergandengan tangan dan bekerja keras bersama, tetapi mereka juga ditekan dan diancam. Ini mengerikan. Satu orang melawan dewa, seperti yang ditunjukkan oleh pedang, membunuh dewa sama dengan membunuh anjing. Entah berapa orang yang kaget dan ngeri. Pada saat ini, semua dewa yang lebih rendah telah binasa. Hanya ada 7 orang yang tersisa untuk mendukung dewa median. Selama periode itu, beberapa dewa mencoba melarikan diri, tetapi mereka semua dibantai oleh Su Yi. Anak-anak Tuhan yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan sudah ketakutan dan gemetar, bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi karena mereka khawatir bahwa mereka akan terbunuh ketika mereka melarikan diri, sama seperti dewa-dewa itu. Boom! Dewa median lain mati, tubuhnya dihancurkan oleh pedang, dan darah berserakan di langit. Kenapa tidak datang? Bai Yantian sedang terburu-buru. Sebelumnya, melihat bahwa Su Yi tidak dapat menahan kesombongannya, dia telah menghancurkan jimat rahasia dan meminta bantuan dewa-dewa lain di kerajaan hari abadi. Tapi sampai sekarang, belum ada bala bantuan yang datang. Ini membuatnya sedikit putus asa. Boom! Di bawah langit, lengan baju Su Yi membengkak, memicu niat pedang reinkarnasi yang mengerikan, memenggal kepala dewa median lagi, aura pedang yang mendominasi mengamuk, membunuh yang di dekatnya yang lain lawan terkejut dan mundur. Dan mengambil kesempatan ini, sosok Su Yi melintas dan datang ke Bai Yantian God dari udara. Jepit dengan telapak tangan dan jari, lalu tekan ke bawah saat kosong. Dalam cetakan telapak tangan yang menyilaukan itu, terdapat niat pedang yang tak tertandingi dan mendominasi, yang membuat Bai Yantian tercekik, punggungnya dingin, dan ia merasakan tiupan pukulan, ancaman. Sudah berakhir. Wajah Bai Yantian suram, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Tapi saat ini, sosok Su Yi tiba-tiba mundur. Boom! Perubahan mendadak ini mengejutkan semua penonton. Langit cerah, cahaya keemasan bersinar, awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya muncul, bunga teratai emas jatuh dari langit, dan ada semburan Chan San Sekerta bernyanyi bergema, megah dan khusyuk.
Dalam sekejap, langit di atas Danau Loyun, yang penuh dengan darah dewa, tiba-tiba tampak berubah menjadi tempat suci dan terang di luar dunia. Orang-orang semua tergerak dan melihat ke atas. Saya melihat sosok seperti Buddha berjalan dari jauh. Mengenakan jubah biksu, dengan janggut seputih salju, 3.000 Buddha tercermin di belakangnya, dan setiap langkah yang diambilnya, tak terhitung bunga teratai emas berjatuhan. Aura menakutkan yang agung dan agung juga merasuki dunia ini. Bayan Tianshen langsung heboh dan berteriak, "Kakak Dao, akhirnya kamu datang juga." Penonton terguncang, dan mereka semua mengenali identitas manusia. Dia adalah satu-satunya dari 9 dewa di kerajaan Hari Abadi. Eksistensi menakutkan yang memiliki hubungan mendalam dengan raksasa pertama agama Buddha di antara para dewa, si Tian Lingshan. Tidak diragukan lagi, Gama Buddha lah yang bergerak sebelumnya dan menyelamatkan nyawa Bai Yantian. Para dewa atas pada tahap awal alam penciptaan, para dewa tingkat pertama para dewa dan jiwa sempurna dan jernih, setiap gerakan, disertai dengan penglihatan langit dan bumi. Ini adalah jalan spiritual dari Gunung Tianling Barat Rahasia, Sutra Janin Teratai Vientin kelas 36, sangat ajaib, tampaknya keledai botak tua ini memang terkait dengan Gunung Lingshan di barat. Su Yi mengangkat alisnya. Ingatan dan pengalaman Li Fuyu selama hidupnya memungkinkan dia untuk langsung menentukan asal-usul hari pertama kerajaan Matahari Abadi. Segera, Su Yi memperhatikan bahwa pada saat yang sama dengan kemunculan Buddha Gama, di arah lain, satu demi satu sosok menakutkan muncul satu demi satu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2061. Di bawah langit, dengan kedatangan Gama Buddha, di arah lain, sosok-sosok menakutkan muncul satu demi satu. Adalah 7 dewa lainnya dari kerajaan Hari Kekal. Ini menimbulkan sensasi. Selain Dewa Api Putih, 9 dewa yang memerintah kerajaan Matahari Abadi semuanya hadir. Mereka memiliki napas yang menakutkan, muncul ke arah yang berbeda, dan dengan kuat memblokir dunia. Terutama pemimpin Gama Buddha, kekuatan paling menakutkan, meliput penonton. Anda akhirnya selamat. Banyak orang menyesapnya. Dulu banyak orang takut kabur, terjebak dilema dan panik. Sekarang, air pasang telah berbalik. Bahkan Bai Yantian dan 4 dewa median lainnya merasa lega. Sebelumnya, mereka juga dibunuh oleh Su Yi, dan mereka akan runtuh. Sudah berakhir, kali ini, sesama Taois Su, jika dia ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa. Hati Bi Kong Liu tenggelam. Yang mengejutkan semua orang, Su Yi masih sangat tenang saat ini, berdiri di sana dengan tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Su Yi, selama kamu menyerahkan api zaman, kursi ini berjanji untuk menyelamatkanmu dari kematian. Buddha Gama membuka mulutnya, suaranya nyaring, dan rintik hujan teratai emas turun di sekujur tubuhnya. Dewa lain menatap Su Yi dengan dingin. Su Yi tersenyum dan berkata, "Oke." Dengan membalik telapak tangan, api zaman yang awalnya terkandung dalam kekacauan dao besar di tubuh muncul dari udara tipis. Begitu muncul, kekosongan di dekatnya melebur, dan langit dan bumi tercengang, dan kekuatan aturan suksu yang menutupi kekosongan sangat terpengaruh. Semua orang tergerak dan terkejut. Ini Epoch Tinder, ciptaan tertinggi yang hanya ada dalam rumor dan cukup untuk membuat para dewa menjadi gila. Yang membuat orang semakin heran adalah Su Yi dengan santai mengambil kesempatan ini saat ini, jadi jangan terlalu banyak bekerja sama. Ini tentu terlihat tidak normal. Buddha Gama tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan berkata, "Apakah kamu yakin benar-benar ingin menundukkan kepala dan melepaskan keberuntungan seperti itu?" Tentu saja, Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya, sudah selesai. Swiss, api era berubah menjadi api abu-abu, bergegas menuju Gama Buddha. Pupil Gama Buddha mengecil, dia tidak berani lengah, dia menggunakan kekuatan dewa ciptaan atas di tubuhnya, meremas segel Buddha dengan kedua tangannya, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Yang mengejutkannya, benih api era ini tidak memiliki ancaman sama sekali, dan dia dengan mudah ditekan dan dikendalikan olehnya. Sedemikian rupa sehingga teknik rahasia yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya tampak seperti masalah besar. Semua orang terkejut. Gama Buddha tersipu dan terlihat tidak nyaman. Sebelumnya, dia curiga bahwa era Fire Seed itu aneh, jadi dia melakukan tembakan penuh, dia tampak ekstra hati-hati, dia tidak pernah memikirkannya, tetapi tidak ada bahaya sama sekali. Itu membuatnya tampak terlalu pemalu. Namun, rasa malu ini hilang dalam sekejap. Ketika dia mengendalikan api zaman, kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkatakan juga membanjiri hatinya, dan ekspresinya menjadi baik dan ramah. Pepatah lama mengatakan, mereka yang tahu waktu adalah yang terbaik, dan ini adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Buddha Gama tersenyum dan memuji, "Baiklah, kau serahkan jalan agung reinkarnasi, dan kursi ini akan membiarkanmu pergi, dan aku tidak akan mempermalukanmu lagi." Hai, ada embusan angin di arena. Ekspresi beberapa dewa menjadi aneh, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Buddha Gama sedang menguji garis bawah Su Yi langkah demi langkah, tidak sama sekali apakah Anda akan membiarkan Su Yi pergi dengan mudah. Keledai botak tua ini terlalu kejam. Bi Kong Liu mengutuk. Su Yi hanya tersenyum dan berkata, "Tentu saja,
kompromi atau konsesi apapun akan dianggap lemah dan intimidasi, dan orang-orang akan menamparkan hidung mereka, dan hanya berubah pikiran. Tidak ada jalan keluar. Buddha Gama tidak bisa menahan tawa, dan berkata, jika kamu tidak berpikir kamu akan dikutuk, maukah kamu menundukkan kepala? Karena kamu mau mengakuinya, kenapa tidak mengakuinya lebih teliti? Setelah jeda, dia berkata dengan serius, selain itu, apakah kamu punya pilihan? Tawa di lapangan pun pecah. Sebenarnya, banyak orang setuju dengan kata-kata Su Yi, kompromi dan konsesi dalam diri mereka sendiri adalah kurangnya kepercayaan diri, dan hanya akan diganggu dan ditekan lebih lanjut. Singkatnya, mencari kedamaian melalui perjuangan, maka akan ada kedamaian. Carilah perdamaian melalui kompromi, dan perdamaian akan musnah. Su Yi merentangkan tangan kanannya dan berkata, sekarang, aku telah berubah pikiran, dan mengembalikan Epoch Fire kepadaku. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa dewa di lapangan tidak bisa menahan tawa. Menyesal. Sekarang menyesal. Su Yi ini jelas putus asa. Buddha Gama tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu menyerahkan benih api zaman, bagaimana kamu bisa kembali? Benda ini bukan milikmu lagi. Anda, jejak penghinaan muncul di antara alisnya. Su Yi ini juga reinkarnasi dari Li Fuyu, bagaimana dia bisa begitu kekanak-kanakan dan konyol? Sungguh, Su Yi hanya tersenyum, kalau begitu, pernahkah kamu mendengar sepatah kata pun? Apa, bermain api? Su Yi berbisik. Suara masih bergema, dan telah terjadi mutasi. Tembak. Di tangan Buddha Gama, api zaman tiba-tiba meledak menjadi api kacau yang menyilaukan, dan Buddha Gama tidak punya waktu untuk bereaksi, dan telapak tangan berubah menjadi abu. Api kacau menyebar di pergelangan tangan kanan dan lengan kanannya. Gangguan mendadak ini membuat kulit Gama Buddha tiba-tiba berubah. Puff. Tanpa ragu-ragu, dia memotong lengan kanannya dengan tangan kirinya seperti pisau, dan pada saat yang sama sosoknya mundur dengan keras dan akhirnya melarikan diri. Namun, dia masih berkeringat dingin dan wajahnya jelek. Kekuatan benih api zaman itu begitu aneh dan menakutkan, tidak hanya menghancurkan salah satu lengan kanannya, tetapi aura pembakaran yang mengerikan menyebabkan dia terluka parah dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terbakar, baik tubuh dan jiwa memiliki sensasi kesemutan untuk meleleh. Wosh! Pada saat yang sama, sosok Su Yi muncul dari udara tipis dan datang ke dewa. Yue Yitian. Belum lama ini di era, dewa ini telah membunuh Su Yi, dan pada akhirnya, dia terus-menerus dilukai oleh Su Yi, dan harus meminjam banyak uang menceritakan rahasia jimat melarikan diri. Pada saat ini, apa yang terjadi pada Gama Buddha mengejutkan Yue Yitian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan membunuhnya secara tiba-tiba. Sudah terlambat untuk menghindar. Dentang. Yue Yitian melawan dengan sekuat tenaga. Sayangnya, Su Yi hari ini telah menginjakkan kaki di alam pamungkas. Mencapai pedang. Dalam sekejap, dengan deru energi pedang yang memekakkan telinga, Yue Yitian diretas dan dibunuh di tempat. Tubuhnya meledak, tercabik-cabik, dan berubah menjadi darah dan air. Adegan ini terjadi hampir bersamaan dengan cederanya Gama Buddha, yang sangat cepat. Ketika orang-orang bereaksi, mereka tidak bisa tidak mengubah warna mereka karena terkejut. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Su Yi menyerahkan benih api era sebelumnya, bukan kepada kompromi, tetapi untuk menjadi pembunuh. Tiba-tiba dia membunuh Gama Buddha dan tertangkap basah. Dan Yue Yitian meninggal pada saat yang sama. Siapa yang tidak kaget? Mati. Buddha Gama sangat marah, dan sambil melambaikan tangannya, platform Lotus 36 kelopak naik di langit, turunan dari 3.000 bidang Buddha, dan membawa langit dan matahari cahaya tanpa batas, membunuh Su Yi Zhen. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan 10 penjuru bergetar. Ini adalah kekuatan dewa dari dewa atas di alam ciptaan, jauh dari sebanding dengan dewa tengah di alam ciptaan. Bahkan jika Buddha Gama menderita kerugian besar sebelumnya, kekuatan pukulan ini masih cukup kuat untuk membuat para dewa tengah di dunia merasa ketakutan dan putus asa. Su Yi tidak menyerah. Dia membunuh Yue Yitian, mematahkan blokade musuh, dan keluar dari pengepungan. Ketika Gama Buddha menembak, dia tertawa dan berbalik. Sosok itu berkedip beberapa kali dan menghilang tanpa jejak. Biarkan kemarahan Buddha Gama mereda. Luar biasa, benih api zaman itu, seperti spiritualitas, juga mengusir Su Yi dari udara. Di tengah jalan, Dewa Tengah mencoba menghentikannya. Dalam sekejap, itu terbakar menjadi abu, dan tubuh serta jiwanya hancur. Dan karakter tingkat anak dewa yang hadir tercengang dan benar-benar terpana, yang bisa membuat Su Yi melarikan diri. Senang, bahagia, Bikong Liu bersemangat dan ketagihan. Langkah Su Yi untuk keluar dari pengepungan sebelumnya, bisa disebut pukulan magis. Pertama, ia menggunakan api zaman sebagai umpan untuk membunuh Buddha Gama secara mengejutkan. Yue Yitian memecahkan blokade para dewa. Sudah terlambat ketika Gama Buddha menembak dengan marah. Ketika dia melihat Su Yi melarikan diri begitu bebas, Bikong Liu hanya bisa kagum dan kagum. Sapi, luar biasa, pergi ke Ancient God Reach. Di bawah langit, Gama Buddha berteriak keras, dan memimpin para dewa untuk memindahkan langit dan hanyut.
Dia meramalkan bahwa Suyi pasti akan bergegas ke punggungan Dewa Kuno. Karena punggung Dewa Kuno adalah titik awal dari jalan Dewa Kuno. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2062. Kerajaan Hari Abadi sangat besar, sebanding dengan dunia yang luas. Tapi ketika pertempuran Danau Loyun dipentaskan, gerakan yang disebabkan olehnya menarik perhatian dari seluruh dunia sejak pertama kali. Karena ini adalah pertempuran para dewa. Dan skalanya tidak kecil, hanya kekuatan ilahi yang dilepaskan dalam pertempuran sudah cukup untuk membuat para dewa khawatir yang didistribusikan di kerajaan Hari Abadi. Oleh karena itu, ketika Suyi menerobos dari Danau Loyun, dia langsung menjadi sasaran. Cepat, hentikan dia, terdengar teriakan keras, dan 5 dewa penuh naik ke udara, menghalangi jalan di depan. Mereka telah bersembunyi di sekitar Danau Loyun sebelumnya, sehingga mereka dapat segera bereaksi dan mencegat mereka. Bunuh. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Boom! Void Burst, pancaran memancar. Lampu pedang melesat melewatinya, meninggalkan celah berdarah di kehampaan. Ketika cahaya pedang menghilang, 3 dari 5 dewa itu mati dan 2 lainnya terluka. Itu semua pada saat bertemu dengan Suyi, tidak mampu menghentikan kekuatan pedang yang begitu dekat, dan hanyut seperti kertas. Ini, dekat Danau Loyun, entah berapa banyak orang yang ngeri dan terpana. Dalam sekejap, sebuah blok pecah. Dan ketiga dewa itu mati di tempat. Lihatlah Suyi lagi, dia sudah lama menghilang. Dalam sekejap, seorang pria berjubah abu-abu dengan darah dan rambut muncul entah dari mana, menghalangi jalan Suyi. Tolong hentikan. Pria berambut darah itu berkata, saya bisa membawa yang mulia dan mengusir musuh. Boom! Apa yang ditanggapinya adalah energi pedang yang ganas dan mendominasi yang menyapu 3.000 kaki ke langit, seolah-olah Bima Sakti 9 surga meledakkan tanggulnya dan menabrak dunia. Pria berambut darah itu mengecilkan pupil matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dentang, tombak hitam menyapu langit, menghalangi pedang. Hanya sesaat, kekuatan mengerikan meledak dari energi pedang, dan pria berambut darah itu diledakkan dan dihancurkan ke tanah. Dan Suyi sudah lama pergi. Seperti yang diramalkan oleh Gama Buddha, dia memang akan pergi ke Ancient God Ridge. Karena dia sudah merasakan lokasi yang tepat dari punggungan Dewa Kuno dari aura benih api era selama pertempuran sebelumnya. Dan tentu saja, ada pintu masuk ke jalan para Dewa Kuno. Adapun hambatan di jalan, tidak peduli siapa itu, apakah itu baik atau buruk, dia mengabaikan semuanya. Selama mereka mencapai jalan para Dewa Kuno, bahkan jika ada pembunuhan mengerikan di kerajaan Hari Abadi, mereka tidak akan dapat membantunya. Segera, Suyi menghilang tanpa jejak. Dan pria berambut darah yang ditebas pedang sebelumnya, sekarang wajahnya muram dan dia berdiri dari udara tipis, melihat ke arah di mana Suyi menghilang, niat membunuh yang kuat muncul di alisnya. Jika kamu tidak bekerja sama dengan kami, maka kamu akan mati. Pria berambut darah itu menghancurkan jimat rahasia menjadi berkeping-keping. Sementara itu, di semua bagian negeri Matahari Abadi, berita telah dikirim satu demi satu. Cepat, tubuh reinkarnasi Li Fuyu telah muncul dan bergegas menuju punggung Dewa Kuno. Beritahu Penatua Taisang untuk pergi ke Gusenling untuk menghentikan Suyi. Jangan biarkan dia memasuki jalan para Dewa Kuno dengan api zaman. Di masa lalu, kerajaan Matahari Abadi telah mengumpulkan banyak dewa. Kebanyakan dari mereka adalah dewa dari kekuatan utama para dewa. Sekarang, dengan berita Suyi pergi ke Ancient God Ridge satu demi satu, seluruh kerajaan Eternal Sun terguncang, dan para dewa dari berbagai kekuatan dan faksi dikirim satu demi satu. Kali ini, Gama ceroboh. Di kuil hitam, seorang biksu dengan wajah muda membuka mulutnya. Dia memiliki tanda teratai di antara alisnya, dan memegang untaian manik-manik rosario putih. Sebelumnya, ketika berita Danau Loyun datang, Gamo, sebagai dewa surgawi pertama dari kerajaan Matahari Abadi, telah memanfaatkan peluang lini pertama, yang sudah cukup untuk mengambil bidat Suyi, tapi sekarang, peluang pertama ini telah menghilang. Biksu muda itu menghela nafas, saat ini, berita bahwa bidat pergi ke punggungan Dewa Kuno telah diketahui oleh kekuatan lain, dan langkah selanjutnya adalah menangkap bita ini hidup, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Berapa banyak persaingan yang terjadi. Di samping, seorang biksu tua yang duduk di bawah bayangan kuil berkata, seorang bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api era, dan memiliki Yi Daoxuan, Li Fuyu kekuatan Taoisme, orang seperti itu tidak mudah untuk dibunuh. Biksu muda itu tertegun dan terdiam. Biksu tua itu bangkit dari bayang-bayang dan berkata perlahan, ayo pergi menemui teman-teman lama itu, omong-omong, bidat ini benar-benar badai. Berbicara, dia sudah berjalan menuju luar aula utama. Di telapak tangannya, saya tidak tahu kapan lampu hijau muncul, cahaya dan bayangan ada selamanya, memancarkan napas abadi. Biksu muda mengikuti. Bukit Dewa Kuno, gunung kuno yang diselimuti kabut gelap. Di tanah Matahari Abadi, ini adalah area terlarang di mana tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya, bahkan 9 dewa pun tidak berani melangkah keluar dari kolam. Karena pegunungan kuno ini diselimuti oleh kekuatan ruang dan waktu yang kacau, selama Anda memasukinya, para dewa juga akan hilang,
sepenuhnya diasingkan oleh kekuatan ruang dan waktu, dan tidak dapat ditemukan lagi untuk jalan kembali. Dalam legenda dari zaman kuno hingga saat ini, titik awal jalan para dewa kuno terletak di para dewa kuno. Dari kejauhan, ketika dia melihat punggungan dewa kuno, Sui jelas merasakan bahwa benih api era yang telah diintegrasikan kembali ke dalam tubuhnya menjadi hidup, menghasilkan ledakan energi ritme aneh. Seperti seorang pengembara yang menemukan kampung halamannya. Benar saja, hanya benih api era yang benar-benar dapat menemukan pintu masuk ke jalan para dewa kuno, dan membuat jalan yang hanya ada dalam legenda ini muncul kembali di dunia. Sui diam-diam berkata, di jalan sebelumnya, Sui dicegat beberapa kali, tetapi dia menerobos semua tanpa risiko apapun. Namun, ketika dia hendak mencapai punggungan dewa kuno, dia melambat. Intuisinya memberitahunya bahwa ada rahasia pembunuhan di dekat Gusenling. Inilah Bita. Suara keras memecah keheningan para dewa kuno, dan di kejauhan dalam kehampaan, cahaya ilahi muncul, dan sekelompok dewa muncul. Ada lebih dari 10 orang. Sui meliriknya, dan dari pakaian para dewa itu, dia dapat melihat bahwa pihak lain berasal dari garis keturunan para dewa Tao teratas, gunung suci dari 10.000 bunga. Pendiri sekte ini adalah dewa kehancuran. Salah satu karakter tingkat dewa yang muncul di medan perang era, Jin Zuliu, yang mati di tangan Sui, adalah keturunan para dewa dari Tianhuang. Sui, kami sudah lama menunggu di sini. Di arah lain, terdengar suara acuh tak acuh. Setelah itu, bersama dengan gelombang cahaya ilahi, sekelompok dewa muncul, dengan barisan yang kuat. Pembangkit tenaga, pengadilan spiritual. Pendiri sekte ini adalah orang tua nelayan. Sui menyipitkan matanya, menyadari bahwa ada dewa dari kam lain di dekat gunung dewa kuno. Tentu saja, hanya memikirkan ini, ke arah lain, ada gerakan satu demi satu. Boom! Kecemerlangan emas tiba-tiba muncul, dan lebih dari selusin dewa muncul entah dari mana, pria dan wanita, semuanya mengenakan jubah Tao. Ini adalah dewa dari pengadilan Sanxing Dao dari domain dewa. Gulungan gambar besar menyebar di kehampaan, diikuti oleh sekelompok dewa yang keluar dari gulungan gambar satu demi satu. Mereka adalah dewa iblis dari pengadilan 9 iblis yang mendalam. Boom! Pagoda tulang putih muncul dari langit. Di atas pagoda, ada banyak sihir dan darah, dan sekelompok setan dan dewa tercermin. Dalam beberapa kedipan mata, di daerah dekat punggungan dewa kuno, ada dewa-dewa Taoisme berturut-turut, dan barisannya sangat kuat. Sui sendirian dan terlihat sangat kesepian dan mencolok. Dewa-dewa yang muncul, hampir tidak ia ketahui, sama sekali tidak dikenalnya. Sui dapat mengandalkan pengalaman dan pengalaman Li Fuyu, tetapi biarkan dia menilai asal pihak lain dari nafas, penampilan, dan pakaian pihak lain. Saya harus mengatakan bahwa lawan telah merencanakan dengan jelas untuk waktu yang lama dan dipersiapkan dengan baik, dan hampir setiap faksi memiliki dewa ciptaan tingkat tinggi yang bertanggung jawab. Apalagi di Sungai Panjang Era, bahkan di alam ilahi, barisan sebesar ini juga jarang. Hanya di tempat-tempat khusus seperti Endless Battlefield dan Nine Sky Cloud World. Dan sekarang, semua faksi dari domain dewa datang untuknya sendirian. Sui berdiri diam, menyesap dari kendi, dan pertempuran yang tidak terduga mungkin akan pecah. Tapi, setidaknya sekarang, Sui tidak takut pada apapun. Tak ada gunanya ditakuti. Sui. Tiba-tiba, di seberang Sanxing Taoist Court, seorang newbie Laodao berteriak keras, suaranya bergema seperti guntur. Tapi, sebelum dia bisa berbicara, Sui mengangkat satu jari dan meletakkannya di mulutnya. Set, jangan bicara, tunggu. Semua, siapapun yang dikelilingi oleh begitu banyak dewa Tao tingkat atas, saya khawatir mereka akan takut dan takut. Sui tidak. Dia tidak hanya sangat tenang, tetapi juga sangat tenang dan tak kenal takut. Bidat ini betul, banyak kawan yang datang, jangan khawatir, mudah saja menjadi belalang penangkap jangkrik, dan diincar oleh Oriole. Suara agung yang acuh tak acuh dan agung bergema di langit. Ini adalah kata yang bagus, tidak ada yang akan terburu-buru. Suara lembut seperti angin musim semi juga terdengar. Jangan lupa, terakhir kali saya berada di medan perang Immortal Era, saya membiarkan anak ini membalikkan keadaan, kali ini saya tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Saat itu, keinginan dan tubuh Dharma kita ditekan oleh medan perang zaman, dan kita hanya bisa mengerahkan kekuatan-kekuatan tempur sebanding dengan tingkat dewa yang lebih rendah. Kali ini, pembatasan dan pengekangan seperti itu tidak ada lagi. Aku hanya tidak tahu teman lama apa yang tak terduga akan muncul kali ini, aku menantikannya. Percakapan ini terdengar di kaki Ancient Guthridge. Tapi ketika orang melihat ke masa lalu, mereka hanya bisa melihat daerah itu, diselimuti kemegahan ilahi yang megah dan misterius. Ada lebih dari 10 jalan samar sosok itu membayang dalam pancaran itu. Namun setelah mendengar percakapan tersebut, para dewa dari berbagai golongan yang hadir tidak berani bertindak gegabah, berdiri di tempat, menunggu mereka. Sui tidak lolos. Dia mengangkat kepalanya dan menyesap anggur, memandangi kaki gunung Gusenling.
Meskipun selusin sosok itu tidak jelas, suara percakapan mereka memungkinkan Su Yi untuk segera menentukan identitas orang-orang tua itu. Orang tua spiritual, Dewa Sunyi Surgawi, Rahu Demon God, Wenren's God Master Level Eksistensi Wenrenkin, Sanxing Taoting Yunhe God dan seterusnya. Kehendak orang-orang tua ini semua muncul di medan perang era negeri dongeng. Bagaimana mungkin Su Yi tidak mengenalnya? Dan sekarang, dengan pengalaman dan pengalaman Li Fuyu, Su Yi tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui mengapa orang-orang tua ini melihat diri mereka sebagai musuh. Dalam analisis terakhir, ini adalah musuh besar Li Fuyu sebelum kematiannya, dan dia telah bertarung melawan Li Fuyu di medan perang tak berujung domain dewa selama bertahun-tahun. Gunakan harta suci untuk menutupi aura tubuh. Tampaknya kehendak orang-orang tua ini juga terancam oleh aura Sungai Changhe, dan mereka tidak berani menunjukkan kekuatan ilahi mereka dengan gegabah. Su Yi berpikir cepat. Era sangat istimewa. Semakin tinggi dewa, semakin menakutkan penindasan dan serangan balik yang diderita. Oleh karena itu, bahkan dewa-dewa itu pun tidak berani datang sendiri. Hanya bisa muncul dengan menggunakan wasiat. Namun, tidak seperti medan perang era negeri dongeng, di kerajaan hari abadi ini, kehendak para dewa tidak lagi ditekan, cukup untuk mengerahkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Kekuatan tempur semacam ini cukup untuk membuat para dewa atas bergidik. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik, kehendak para dewa ini akan mendapat serangan balasan, tetapi itu tidak masalah sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah tubuh kehendak, bahkan jika dihancurkan. Aku membuatmu menunggu lama. Seperti yang dipikirkan Su Yi, sebuah suara tua terdengar di dunia ini. Tiba-tiba mata banyak orang menoleh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2062. Kerajaan hari abadi sangat besar, sebanding dengan dunia yang luas. Tapi ketika pertempuran Danau Loyun dipentaskan, gerakan yang disebabkan olehnya menarik perhatian dari seluruh dunia sejak pertama kali. Karena ini adalah pertempuran para dewa. Dan skalanya tidak kecil, hanya kekuatan ilahi yang dilepaskan dalam pertempuran sudah cukup untuk membuat para dewa khawatir yang didistribusikan di kerajaan hari abadi. Oleh karena itu, ketika Su Yi menerobos dari Danau Loyun, dia langsung menjadi sasaran. Cepat, hentikan dia, terdengar teriakan keras, dan 5 dewa penuh naik ke udara, menghalangi jalan di depan. Mereka telah bersembunyi di sekitar Danau Loyun sebelumnya, sehingga mereka dapat segera bereaksi dan mencegat mereka. Bunuh. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Boom! Void Burst, pancaran memancar. Lampu pedang melesat melewatinya, meninggalkan celah berdarah di kehampaan. Ketika cahaya pedang menghilang, 3 dari 5 dewa itu mati dan 2 lainnya terluka. Itu semua pada saat bertemu dengan Su Yi, tidak mampu menghentikan kekuatan pedang yang begitu dekat, dan hanyut seperti kertas. Ini, dekat Danau Loyun, entah berapa banyak orang yang ngeri dan terpana. Dalam sekejap, sebuah blok pecah. Dan ketiga dewa itu mati di tempat. Lihatlah Su Yi lagi, dia sudah lama menghilang. Dalam sekejap, seorang pria berjubah abu-abu dengan darah dan rambut muncul entah dari mana, menghalangi jalan Su Yi. Tolong hentikan. Pria berambut darah itu berkata, saya bisa membawa yang mulia dan mengusir musuh. Boom! Apa yang ditanggapinya adalah energi pedang yang ganas dan mendominasi yang menyapu 3.000 kaki ke langit, seolah-olah Bima Sakti 9 surga meledakkan tanggulnya dan menabrak dunia. Pria berambut darah itu mengecilkan pupil matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dentang! Tombak hitam menyapu langit, menghalangi pedang. Hanya sesaat, kekuatan mengerikan meledak dari energi pedang, dan pria berambut darah itu diledakkan dan dihancurkan ke tanah. Dan Su Yi sudah lama pergi. Seperti yang diramalkan oleh Gama Buddha, dia memang akan pergi ke Ancient God Ridge. Karena dia sudah merasakan lokasi yang tepat dari punggungan dewa kuno dari aura benih api era selama pertempuran sebelumnya. Dan tentu saja, ada pintu masuk ke jalan para dewa kuno. Adapun hambatan di jalan, tidak peduli siapa itu, apakah itu baik atau buruk, dia mengabaikan semuanya. Selama mereka mencapai jalan para dewa kuno, bahkan jika ada pembunuhan mengerikan di kerajaan hari abadi, mereka tidak akan dapat membantunya. Segera, Su Yi menghilang tanpa jejak. Dan pria berambut darah yang ditebas pedang sebelumnya, sekarang wajahnya muram dan dia berdiri dari udara tipis, melihat ke arah di mana Su Yi menghilang, niat membunuh yang kuat muncul di alisnya. Jika kamu tidak bekerja sama dengan kami, maka kamu akan mati. Pria berambut darah itu menghancurkan jimat rahasia menjadi berkeping-keping. Sementara itu, di semua bagian negeri matahari abadi, berita telah dikirim satu demi satu. Cepat, tubuh reinkarnasi Li Fuyu telah muncul dan bergegas menuju punggung dewa kuno. Beritahu Penatua Taisang untuk pergi ke Gusenling untuk menghentikan Su Yi. Jangan biarkan dia memasuki jalan para dewa kuno dengan api zaman. Di masa lalu, kerajaan matahari abadi telah mengumpulkan banyak dewa. Kebanyakan dari mereka adalah dewa dari kekuatan utama para dewa. Sekarang, dengan berita Su Yi pergi ke Ancient God Ridge satu demi satu, seluruh kerajaan Eternal Sun terguncang, dan para dewa dari berbagai kekuatan dan faksi dikirim satu demi satu. Kali ini, Gama ceroboh.
Di kuil hitam, seorang biksu dengan wajah muda membuka mulutnya. Dia memiliki tanda teratai di antara alisnya, dan memegang untaian manik-manik rosario putih. Sebelumnya, ketika berita Danau Loyun datang, Gamo, sebagai dewa surgawi pertama dari kerajaan Matahari Abadi, telah memanfaatkan peluang lini pertama, yang sudah cukup untuk mengambil bidat Suyi, tapi sekarang, peluang pertama ini telah menghilang. Biksu muda itu menghela nafas, saat ini, berita bahwa bidat pergi ke punggungan dewa kuno telah diketahui oleh kekuatan lain, dan langkah selanjutnya adalah menangkap bita ini hidup, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Berapa banyak persaingan yang terjadi. Di samping, seorang biksu tua yang duduk di bawah bayangan kuil berkata, seorang bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api era, dan memiliki Yidaoxuan, Lifuyu kekuatan Taoisme, orang seperti itu tidak mudah untuk dibunuh. Biksu muda itu tertegun dan terdiam. Biksu tua itu bangkit dari bayang-bayang dan berkata perlahan, ayo pergi menemui teman-teman lama itu, omong-omong, bidat ini benar-benar badai. Berbicara, dia sudah berjalan menuju luar aula utama. Di telapak tangannya, saya tidak tahu kapan lampu hijau muncul, cahaya dan bayangan ada selamanya, memancarkan napas abadi. Biksu muda mengikuti. Bukit Dewa Kuno. Gunung kuno yang diselimuti kabut gelap. Di tanah matahari abadi, ini adalah area terlarang di mana tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya, bahkan 9 dewa pun tidak berani melangkah keluar dari kolam. Karena pegunungan kuno ini diselimuti oleh kekuatan ruang dan waktu yang kacau, selama Anda memasukinya, para dewa juga akan hilang, sepenuhnya diasingkan oleh kekuatan ruang dan waktu, dan tidak dapat ditemukan lagi untuk jalan kembali. Dalam legenda dari zaman kuno hingga saat ini, titik awal jalan para dewa kuno terletak di para dewa kuno. Dari kejauhan, ketika dia melihat punggungan dewa kuno, Suyi jelas merasakan bahwa benih api era yang telah diintegrasikan kembali ke dalam tubuhnya menjadi hidup, menghasilkan ledakan energi ritme aneh. Seperti seorang pengembara yang menemukan kampung halamannya. Benar saja, hanya benih api era yang benar-benar dapat menemukan pintu masuk ke jalan para dewa kuno, dan membuat jalan yang hanya ada dalam legenda ini muncul kembali di dunia. Suyi diam-diam berkata, di jalan sebelumnya, Suyi dicegat beberapa kali, tetapi dia menerobos semua tanpa risiko apapun. Namun, ketika dia hendak mencapai punggungan dewa kuno, dia melambat. Intuisinya memberitahunya bahwa ada rahasia pembunuhan di dekat Gusenling. Inilah Bita. Suara keras memecah keheningan para dewa kuno, dan di kejauhan dalam kehampaan, cahaya ilahi muncul, dan sekelompok dewa muncul. Ada lebih dari 10 orang. Suyi meliriknya, dan dari pakaian para dewa itu, dia dapat melihat bahwa pihak lain berasal dari garis keturunan para dewa Tao teratas, gunung suci dari 10.000 bunga. Pendiri sekte ini adalah dewa kehancuran. Salah satu karakter tingkat dewa yang muncul di medan perang era, Jin Zuliu, yang mati di tangan Suyi, adalah keturunan para dewa dari Tianhuang. Suyi, kami sudah lama menunggu di sini. Di arah lain, terdengar suara acuh tak acuh. Setelah itu, bersama dengan gelombang cahaya ilahi, sekelompok dewa muncul, dengan barisan yang kuat. Pembangkit tenaga, pengadilan spiritual. Pendiri sekte ini adalah orang tua nelayan. Suyi menyipitkan matanya, menyadari bahwa ada dewa dari kam lain di dekat gunung dewa kuno. Tentu saja, hanya memikirkan ini, ke arah lain, ada gerakan satu demi satu. Boom! Kecemerlangan emas tiba-tiba muncul, dan lebih dari selusin dewa muncul entah dari mana, pria dan wanita, semuanya mengenakan jubah Tao. Ini adalah dewa dari pengadilan Sanxing Dao dari domain dewa. Gulungan gambar besar menyebar di kehampaan, diikuti oleh sekelompok dewa yang keluar dari gulungan gambar satu demi satu. Mereka adalah dewa iblis dari pengadilan 9 iblis yang mendalam. Boom! Pagoda tulang putih muncul dari langit. Di atas pagoda, ada banyak sihir dan darah, dan sekelompok setan dan dewa tercermin. Dalam beberapa kedipan mata, di daerah dekat punggungan dewa kuno, ada dewa-dewa Taoisme berturut-turut, dan barisannya sangat kuat. Suyi sendirian dan terlihat sangat kesepian dan mencolok. Dewa-dewa yang muncul, hampir tidak ia ketahui, sama sekali tidak dikenalnya. Suyi dapat mengandalkan pengalaman dan pengalaman Li Fuyu, tetapi biarkan dia menilai asal pihak lain dari nafas, penampilan, dan pakaian pihak lain. Saya harus mengatakan bahwa lawan telah merencanakan dengan jelas untuk waktu yang lama dan dipersiapkan dengan baik, dan hampir setiap faksi memiliki dewa ciptaan tingkat tinggi yang bertanggung jawab. Apalagi di Sungai Panjang Era, bahkan di alam ilahi, barisan sebesar ini juga jarang. Hanya di tempat-tempat khusus seperti Endless Battlefield dan Nine Sky Cloud World. Dan sekarang, semua faksi dari domain dewa datang untuknya sendirian. Suyi berdiri diam, menyesap dari kendi, dan pertempuran yang tidak terduga mungkin akan pecah. Tapi, setidaknya sekarang, Suyi tidak takut pada apapun. Tak ada gunanya ditakuti. Suyi. Tiba-tiba, di seberang Sanxing Taoist Court, seorang newbie Lao Dao berteriak keras, suaranya bergema seperti guntur. Tapi, sebelum dia bisa berbicara, Suyi mengangkat satu jari dan meletakkannya di mulutnya. Set, jangan bicara, tunggu.
Siapapun yang dikelilingi oleh begitu banyak dewa Tao tingkat atas, saya khawatir mereka akan takut dan takut. Su Yi tidak. Dia tidak hanya sangat tenang, tetapi juga sangat tenang dan tak kenal takut. Bidat ini betul, banyak kawan yang datang, jangan khawatir, mudah saja menjadi belalang penangkap jangkrik, dan diincar oleh Oriole. Suara agung yang acuh tak acuh dan agung bergema di langit. Ini adalah kata yang bagus, tidak ada yang akan terburu-buru. Suara lembut seperti angin musim semi juga terdengar. Jangan lupa, terakhir kali saya berada di medan perang Immortal Era, saya membiarkan anak ini membalikkan keadaan, kali ini saya tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Saat itu, keinginan dan tubuh Dharma kita ditekan oleh medan perang zaman, dan kita hanya bisa mengerahkan kekuatan-kekuatan tempur sebanding dengan tingkat dewa yang lebih rendah. Kali ini, pembatasan dan pengekangan seperti itu tidak ada lagi. Aku hanya tidak tahu teman lama apa yang tak terduga akan muncul kali ini, aku menantikannya. Percakapan ini terdengar di kaki Ancient Godrich. Tapi ketika orang melihat ke masa lalu, mereka hanya bisa melihat daerah itu, diselimuti kemegahan ilahi yang megah dan misterius. Ada lebih dari 10 jalan samar sosok itu membayang dalam pancaran itu. Namun setelah mendengar percakapan tersebut, para dewa dari berbagai golongan yang hadir tidak berani bertindak gegabah, berdiri di tempat, menunggu mereka. Su Yi tidak lolos. Dia mengangkat kepalanya dan menyesap anggur, memandangi kaki Gunung Gusenling. Meskipun selusin sosok itu tidak jelas, suara percakapan mereka memungkinkan Su Yi untuk segera menentukan identitas orang-orang tua itu. Orang tua spiritual, Dewa Sunyi Surgawi, Rahu Demon God, Wenren's God Master Level Eksistensi Wenrenkin, Sanxing Taoting Yunhe God dan seterusnya. Kehendak orang-orang tua ini semua muncul di medan perang era negeri dongeng. Bagaimana mungkin Su Yi tidak mengenalnya? Dan sekarang, dengan pengalaman dan pengalaman Li Fuyu, Su Yi tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui mengapa orang-orang tua ini melihat diri mereka sebagai musuh. Dalam analisis terakhir, ini adalah musuh besar Li Fuyu sebelum kematiannya, dan dia telah bertarung melawan Li Fuyu di medan perang tak berujung domain dewa selama bertahun-tahun. Gunakan harta suci untuk menutupi aura tubuh. Tampaknya kehendak orang-orang tua ini juga terancam oleh aura sungai Changhe, dan mereka tidak berani menunjukkan kekuatan ilahi mereka dengan gegabah. Su Yi berpikir cepat. Era sangat istimewa. Semakin tinggi dewa, semakin menakutkan penindasan dan serangan balik yang diderita. Oleh karena itu, bahkan dewa-dewa itu pun tidak berani datang sendiri. Hanya bisa muncul dengan menggunakan wasiat. Namun, tidak seperti medan perang era negeri dongeng, di kerajaan hari abadi ini, kehendak para dewa tidak lagi ditekan, cukup untuk mengerahkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Kekuatan tempur semacam ini cukup untuk membuat para dewa atas bergidik. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik, kehendak para dewa ini akan mendapat serangan balasan, tetapi itu tidak masalah sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah tubuh kehendak, bahkan jika dihancurkan. Aku membuatmu menunggu lama. Seperti yang dipikirkan Su Yi, sebuah suara tua terdengar di dunia ini. Tiba-tiba mata banyak orang menoleh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2064. Mendengar kata-kata Su Yi, para penguasa daerah terlarang, seperti 1000 kesengsaraan Tao, Raja Dewa Kekacauan Kuno, terdiam. Tapi segera, 1000 kesengsaraan Taois tersenyum dan berkata, pada saat ini, sekarang dan di sini, teman Taois sudah sendirian. Penonton sempat ribut. 1000 kesengsaraan Taois tidak menyangkalnya. Tidak diragukan lagi kebenaran yang dikatakan Su Yi. Belum lama ini, para penguasa daerah terlarang ini memang menderita kerugian besar di hadapan Su Yi. Ini luar biasa. Aku memang sendirian. Tapi melihat Su Yi dengan tenang berkata, tapi tanpa aku, jika kamu ingin memasuki jalan para dewa kuno, kamu ditakdirkan untuk menjadi delusi. Belum tentu. Lighting Buddha menunjuk ke Lian Sheng di sampingnya, di dunia ini, tidak hanya Taois yang dapat mengendalikan api zaman, tetapi juga seorang murid tertutup seperti saya. Jika Anda jangan percaya padaku, Taois bisa mencoba. Su Yi tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku menghancurkan era Fire? Semuanya. Jika orang lain berkata begitu, tidak ada yang akan percaya. Bagaimanapun, itu era Tinder. Tapi Su Yi berbeda, dia adalah reinkarnasi dari Li Fuyu, dan dia bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Tidak apa-apa menghancurkan epoch Tinder. Tiba-tiba, lelaki tua yang pandai itu berkata, di hadapan punggungan dewa kuno ini, selama Anda bisa melenyapkan bita Anda, itu sudah disebut jasa tak terbatas. Ya, era api apa, cara dewa kuno apa, tidak penting dibandingkan dengan membunuh bidatmu. Tuhan surgawi itu pembunuh. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Buddha lampu yang membara memandang para penguasa zona terlarang itu. Hidup dan matinya, kami tidak peduli, yang kami pedulikan adalah reinkarnasi dan api era. Taois 1000 kesengsaraan berkata dengan acuh tak acuh. Master area penalti lainnya juga mengangguk. Mereka bukan milik era ini, para dewa masih terperangkap di area terlarang itu, dan sangat membutuhkan kekuatan reinkarnasi untuk membantu mereka keluar. Mengenai hidup atau mati Su Yi,
mereka sama sekali tidak peduli. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan emosi, saya pikir kembali di masa lalu di kota yang hilang, Anda mengirim utusan untuk mengundang saya menjadi seorang tamu, begitu tulus dan antusias, sekarang lebih baik, membalikkan wajah lebih cepat daripada membalik buku. Suaranya penuh ironi. Rekan Taois, saya sudah mengatakan, kali ini dan yang lainnya. 1000 kesengsaraan Taois menghela nafas, jika kamu menundukkan kepalamu kepadaku lebih awal, bagaimana kamu bisa menghadapi pembunuhan hari ini? Belum terlambat. Suara Gu Zetian dingin, jika kamu menyerah, kami akan membantumu keluar dari masalah jika kamu menyerah. Apakah kamu bersedia? Tiba-tiba suasana di antara penonton menjadi tegang. Su Yi melirik semua orang di sekitarnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik meminta orang lain daripada meminta diri sendiri. Yang disebut menyerah dan kompromi ditakdirkan untuk menjadi penghinaan dan penindasan. Berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam pot, tersenyum santai, dan berkata, terlebih lagi, generasi pembudidaya pedangku tidak takut pada kehidupan dan kematian, mengapa Anda peduli dengan ancaman ini? Dia berdiri di sana sendirian, dengan sikap tenang, dan menganggap para dewa bukan apa-apa, gaya duniawi yang membuat beberapa dewa diam-diam menghela nafas. Bahkan jika tidak mau, Anda harus mengakui bahwa Su Yi memiliki karakter yang luar biasa dan tidak lekang oleh waktu. Teman Taois berencana pergi berperang. Mata Lighting Buddha berkilat dengan ekspresi serius. Satu kalimat membuat suasana yang sempat terpendam semakin mencekam. Para dewa siap bergerak. Su Yi berjalan menuju punggungan dewa kuno, sambil berkata sambil berjalan, hidupku berada di jalan dewa kuno, dan sekarang, aku akan mulai memasuki Anda dapat memblokir portal jalan dewa kuno. Di telapak tangannya, nyala api yang kacau muncul. Ini adalah era Tinder. Boom! Sepertinya merasakan nafas api zaman itu, dan para dewa kuno di kejauhan bergetar pada saat ini, dan turbulensi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti lautan kemarahan yang mengamuk. Adegan ini membuat penonton gelisah. Tidak ada yang akan mentolerir Su Yi memasuki jalan para dewa kuno. Sebelumnya, karena saling berhadapan, mereka menahan pasukannya. Semua orang tahu bahwa siapapun yang bergerak lebih dulu akan menjadi sasaran kritik publik dan dikepung. Tapi sekarang, dengan langkah Su Yi, seluruh situasi berubah. Dewa dan Master Area Terlarang itu siap menembak. Tapi Su Yi sepertinya tidak menyadarinya. Sikapnya yang tenang membuat banyak dewa di lapangan merasa malu. Tanyakan pada diri sendiri, jika salah satu dari mereka adalah Su Yi, siapa yang bisa begitu tenang? Rekan Taois, bergabunglah untuk menangkap putra ini terlebih dahulu, lalu bagi levelnya, bagaimana? Buddha lampu pembakaran menyatukan tangannya dan menyebut nama Buddha. Di depannya, sebuah lampu hijau ditangguhkan, dan napasnya menakutkan, mengguncang dunia. Ya, 1000 kesengsaraan Taois mengangguk setuju. Mereka semua tahu bahwa jika mereka bertarung satu sama lain, mereka ditakdirkan untuk memberi Su Yi kesempatan untuk mengambil keuntungan, dan sangat mudah untuk variabel tak terduga terjadi, membiarkan Su Yi mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, para Master Area Terlarang itu setuju tanpa ragu. Boom! Dalam sekejap, niat membunuh para dewa dan penguasa area terlarang semuanya terkunci pada Su Yi, dunia berubah, dan paksaan yang mengerikan menyapu, menyebabkan para dewa dari berbagai kubu tidak tahan, tercekik dan harus mundur. Su Yi mengambil langkah. Tekanan yang mengerikan seperti tanah longsor dan tsunami. Terlalu menakutkan. Bahkan jika Su Yi menggunakan daosing pamungkasnya dengan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk mengimbanginya sepenuhnya. Orang-orang tua ini tidak tahu malu seperti dulu. Su Yi menghela nafas. Untungnya, dia tidak pernah berniat menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung sembarangan. Ini gak beda ngengat sama api, bodoh. Jian Xiu tidak takut hidup dan mati, tapi itu jelas bukan berarti sembrono dan berlebihan. Game pembunuhan seperti itu, bahkan jika itu adalah dewa yang lebih tinggi, dia harus mati, belum lagi dia baru saja melangkah ke keadaan pamungkas, dan dia belum menjadi dewa apa perbedaan antara kekuatan sendiri untuk menjadi keras dan hanya dikirim ke kematian. Namun, tepat ketika Su Yi hendak melawan, sebuah variabel terjadi. Boom! Bidang! Para dewa dan penguasa area terlarang yang akan mengambil tindakan semuanya membeku di hati mereka dan pupil mereka menyusut. Suasana yang kejam. Siapa yang akan menginjakan kaki dalam hal ini? Beraninya kau. Kamu tidak tahu malu. Rambut panjang seputih salju menjuntai ke pinggang, wajahnya memesona dan menawan, kulitnya lebih bagus dari salju, dan dia bangga dengan dunia. Luo misteri. Sekali penguasa kota yang hilang. Dengan penampilannya, langsung membuat heboh di lapangan. Su Yi mengangkat alisnya sambil berpikir. Dia memang punya beberapa kejutan. Karena situasi hari ini sangat berbahaya, dengan temperamen Luo Xuanji, dia memiliki keberanian untuk bergabung pada saat ini, yang tidak diharapkan Su Yi. Namun, sekarang dia tidak yakin apa maksud wanita berbahaya dan kejam ini datang ke sini. Luo Xuanji, apa maksudmu? 1000 kesengsaraan Taois berkata dengan dingin. Penguasa kota yang hilang Luo Xuanji.
Banyak dewa di lapangan berubah warna dan menyadari siapa wanita berbaju merah itu. Apa? Luo Xuanji berjalan ringan, dan ketika dia datang ke lapangan, dia dengan sinis berkata, kamu juga yang mendominasi area terlarang, tetapi mereka bergabung untuk menindas seorang pemuda yang belum menjadi dewa. Merasa malu. Hanya saja, Bao dan tak tahu malu. Dia menoleh, melirik para dewa seperti Buddha lampu pembakaran, dan berkata, dan kalian semua adalah dewa dunia, dan sekarang untuk menghadapi seorang pemuda, bahkan jika kamu tidak ragu-ragu untuk membuat pertempuran besar seperti itu, kamu harus bergabung untuk menyerang, haruskah aku mengatakan kamu pemalu seperti tikus, atau haruskah aku memanggilmu tak tahu malu lagi? Tiba-tiba wajah semua orang murung. Aku sudah sering melihat orang yang tidak tahu malu, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Luo Xuanji kasar, dan kata-katanya tajam, aku sangat ingin tahu, apakah makhluk di langit dan di langit tahu, ternyata semua kalian orang tua berpangkat tinggi sangat tak tahu malu dan tercela, bagaimana perasaanmu? Murid dan cucumu, aku khawatir mereka juga akan malu padamu. Para dewa dari faksi-faksi besar di sekitar semuanya saling memandang. Tidak ada yang mengira bahwa penguasa kota tunawisma misterius ini datang ke sini bukan untuk mendapatkan sepotong kue, tetapi untuk mewakili Sui. Cukup, Dewa Kehancuran berteriak, apakah kamu berencana untuk berdiri bersama putra Sui ini, dan bermusuhan denganku? Matanya seterang listrik, dan niat membunuh mendidih. Dewa lain juga terlihat buruk. Tidak, saya di sini untuk membayar. Luo Xuanji menyelipkan rambutnya ke telinganya dan berkata, rekan Taoisu adalah penyelamatku, dan sekarang dia diganggu olehmu orang tua yang tak tahu malu, aku bagaimana bisa kamu hanya berdiri dan menonton? Terima kasih, penyelamat. Semua orang bingung. Tapi tak mengapa, ucapan Luo Xuanji membuat semua orang sadar bahwa penguasa kota yang hilang itu bertekad untuk membantu Sui. Hanya kamu. Pada saat ini, Raja Dewa Kuno Kekacauan mau tidak mau mencibir, di luar kemampuannya sendiri. Boom! Luo Xuanji menembak langsung, tangan giok putih salju yang ramping terangkat, menembak melintasi langit, dan langsung meledakkan Chaos Ancient God King. Banyak retakan muncul di wasiat dan tubuh dharmanya, hampir meledak di tempat. Penonton kaget. Tapi hampir pada saat yang sama, kekuatan aneh dan terlarang muncul dari Zhou Su dan menghantam Luo Xuanji, membuat tubuhnya yang halus bergetar, dan sentuhan rasa sakit muncul, antara warna alisnya. Semua orang yang awalnya marah menjadi tenang dan menyadari ada yang tidak beres. Ini dewamu. Ribuan bencana berkata dengan terkejut. Sebelumnya, aura tabu aneh yang menerpa Luo Xuanji berasal dari aturan dan tatanan era, semakin menakutkan jalannya, semakin besar serangan baliknya. Ini juga menjadi alasan mengapa para master area terlarang ini hanya dapat menggunakan kehendak mereka untuk muncul. Misteri Luo jelas berbeda. Bagus. Luo Xuanji yang tak tertandingi dan menakjubkan menunjukkan senyum cerah, rekan Daoisu yang membantu dewa saya melarikan diri dari kota yang hilang, kebaikan yang luar biasa, bagaimana bisa aku tidak membalasnya? Berbicara, dia berbalik, menghapus senyum di wajahnya, membungkuk kepada Sui tidak jauh, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, saya akan membalas dengan nyawa saya dan mengungkapkan ketulusan saya kepada sesama penganut Tao. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2065. Kata-kata Luo Xuanji mengejutkan penonton. Penguasa kota yang hilang, apakah dia akan menjadi musuh semua orang yang hadir? Sui terkejut, tanpa komitmen. Tetapi Taois Qianji pada awalnya tidak dapat menahannya, dan berkata dengan dingin, Luo Xuanji, jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan menghancurkan dewamu sepenuhnya. Dan, jangan lupa, sekarang, kamu bukan milik era ini, aturan Zhou Su di dunia ini sudah cukup untuk sepenuhnya menghapus dewamu, dan tidak mungkin meninggalkan jejak. Jika saya takut mati, saya tidak akan datang. Nada Luo Xuanji datar, matanya yang seperti bintang ilusi, dan dia memindai 10 arah, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memberikannya mencoba. Semua orang tampak tidak yakin. Sesosok yang mendominasi area terlarang, dan masih muncul sebagai dewa, ketika dia memilih untuk mati-matian melindungi Sui, siapa yang berani mengabaikannya? Banyak dewa mengerutkan kening. Luo Xuanji adalah variabel yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Pada saat ini, Luo Xuanji sudah melangkah di depan Sui dan berkata dengan lembut, teman Su, aku akan membukakan jalan untukmu, kamu bisa ikuti aku. Sui menatap Luo Xuanji dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Xuanji berkibar dengan pakaian merah, sudah berjalan menuju dewa kuno. Ini membuat semua dewa dan penguasa daerah terlarang marah dan tak tertahankan. Luo Xuanji, ini adalah kematianmu sendiri. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh dia. Bagus. Dalam teriakan itu, semua dewa dan master area terlarang menembak. Boom, cahaya ilahi menyilaukan, dan langit dan bumi bergetar. Para dewa, berdiri dengan bangga di puncak wilayah ilahi, adalah keberadaan penguasa langit, dan merupakan keberadaan abadi yang nyata. Dan penguasa daerah terlarang adalah orang-orang bengis tiada taraf yang telah membuat jalan keluar dari peradaban masa lalu dan selamat dari kekacauan ruang dan waktu.
Bahkan jika mereka muncul sebagai tubuh Dharma dari keinginan sekarang, ketika mereka bergabung bersama, apakah kekuatan penghancur tidak pernah terdengar? Pada saat ini, langit tampak meledak, gunung dan sungai bergoyang, kekuatan ruang dan waktu sangat terpengaruh, dan seluruh kerajaan matahari abadi dihancurkan, memukul dan mengguncang dengan keras. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di kerajaan hari abadi semuanya ngeri saat ini, takut dan gelisah, seperti menyaksikan malapetaka hari kiamat. Su Yi menyipitkan matanya. Kekuatan tingkat dewa yang tidak tertekan memang terlalu menakutkan, bahkan kekuatan kehendak dan tubuh, jauh melampaui para dewa tingkat atas di alam ciptaan. Pada saat ini, Su Yi juga merasakan ancaman fatal yang kuat, dan tubuh serta jiwanya sangat tertekan. Bahkan suasana hati pun menunjukkan tanda-tanda terkejut. Pada saat ini, Luo Xuanji mengambil tindakan. Tangan giok putih salju yang ramping melambai. Hujan cahaya merah menyala dan berkilauan mengalir, dan kekuatan aturan yang berputar-putar diturunkan. Dalam sekejap, pengaruh yang diderita Su Yi diselesaikan. Hampir pada saat yang sama, lengan dan jubah Luo Xuanji terbang ke atas dan dia melambaikan telapak tangannya. Boom! Langsung, langit dan bumi bergetar hebat, dan semburan kekuatan penghancur mengamuk dan menyebar. Meskipun memblokir pengepungan sejumlah besar musuh, pada saat ini, kekuatan aneh dan terlarang lainnya dari Zhou Su muncul, menghancurkan seperti cambuk ilahi di Luo Xuanji. Dia terhuyung-huyung dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Su Yi adalah yang paling dekat, dan dengan jelas melihat bahwa di punggung Luo Xuanji, kulit kristal seputih salju terbelah dengan noda darah, dan kekuatan aturan terlarang menyala noda darah itu menyelimuti, terus mengikis dan menghancurkan vitalitas dan jalan Luo Xuanji. Menakjubkan, ini adalah reaksi balik dari aturan Zhou Su. Luo Xuanji bukan milik era ini, dan menggunakan kekuatan dewa. Ketika dia melakukan tembakan penuh, serangan balik yang dia derita lebih mengerikan. Luo Xuanji, jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Tidak hanya kamu tidak dapat melindungi Su Yi, tetapi kamu ditakdirkan untuk mengubur hidupmu di sini. Mengapa repot-repot? Gu Zetian menghela nafas. Bunuh. Jangan biarkan mereka memasuki jalan para dewa kuno. Bagus. Teriakan itu keras, dan para dewa serta penguasa area terlarang penuh dengan energi pembunuh. Teknik rahasia dan kekuatan magis yang mereka tunjukkan adalah yang terkuat di dunia, sangat menakutkan, dan mereka semua menghancurkan Luo Xuanji sendirian. Pengepungan seperti itu, sebagai ganti dewa dari dewa manapun, ada di sini, takut berperang. Luo Xuanji tidak bersembunyi. Dia harus melindungi Su Yi dan membunuh para dewa kuno. Satu pemikiran tentang menenun bintang, 10.000 lengkungan. Luo Xuanji mengangkat tangannya untuk menyegel. Boom! Bintang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, menjalin jaring besar bintang yang menutupi langit dan matahari. Banyak jalan ketertiban tercermin dalam jaring besar bintang, menyalakan cahaya terang dan menyala, menutupi semua serangan musuh kuat di jaring. Segera, bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan kekuatan penghancur yang dilepaskan menyapu 9 langit dan 10 tempat, memaksa banyak dewa dan master area terbatas untuk mundur, dan wajah mereka berubah. Saya harus mengatakan, kekuatan Luo Xuanji terlalu menakutkan. Jika mereka satu lawan satu, mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan Luo Xuanji. Pada saat ini, Luo Xuanji telah mengambil Su Yi dan mendekati punggungan dewa kuno. Hanya 10.000 kaki. Hentikan seperti biasa, jarak seperti itu bisa ditempuh dalam sekejap. Tapi kali ini berbeda, dunia terdekat telah lama tertutup oleh kekuatan para dewa, dan ruang dan waktu disegel oleh berbagai rahasia terlarang. Boom! Pertempuran semakin sengit. Para dewa itu seperti orang gila, dan mereka melakukan yang terbaik untuk menekan dan memblokir, dan para dewa dari kam-kam besar tidak dapat ikut campur sama sekali. Dewa atas keberuntungan juga tidak baik. Tingkat pertempuran ini dapat dengan mudah menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyebabkan kerajaan hari abadi menderita dampak yang serius, belum lagi keberadaan dewa-dewa mereka. Luo Xuanji juga bukan seorang vegetarian, dia menyerang dan tidak pernah mundur. Setiap kali para dewa menyerang, dia ditentang dan diselesaikan dengan kuat. Dan di sepanjang jalan, dia juga mengalokasikan sebagian kekuatannya untuk melindungi Su Yi, agar Su Yi tidak terpengaruh oleh pertempuran itu. Tapi harganya juga sangat berat. Cedera parah. Luo Xuanji berdarah di sekujur tubuhnya dan terluka. Wajah yang mempesona dan menawan putih dan transparan, dan alisnya penuh dengan rasa sakit yang berkepanjangan. Bukan cambuk yang memukulnya, tetapi penindasan dan serangan balasan dari aturan dunia saat ini. Luka-luka itu tampaknya luka kulit, tetapi sebenarnya, yang mengikis dan menghancurkan adalah vitalitas dan jalannya. Su Yi telah menyaksikan seluruh pertempuran, tetapi lebih banyak perhatian diberikan pada tindakan dan cedera Luo Xuanji. Dalam kesannya, Luo Xuanji kejam, tidak terduga, dan berubah-ubah, jadi dia selalu waspada terhadap wanita ini dan tidak akan mudah mempercayainya. Jadi bahkan jika Luo Xuanji membelanya, dia tidak benar-benar percaya bahwa pihak lain datang untuk membalas kebaikannya. Namun, sejauh ini, setidaknya dia telah memastikan satu hal.
Alasan mengapa Luo Xuanji putus asa untuk membantu dirinya sendiri pasti terkait dengan jalan menuju para dewa kuno. Wanita ini pernah berkata bahwa dia berharap menggunakan kekuatan reinkarnasinya untuk pergi ke kampung halaman yang telah menghilang di Sungai Panjang zaman itu. Karena ada orang yang dia sayangi. Luo Xuanji, kamu tidak tahan lagi, apakah kamu masih ingin bertarung? Di lapangan, terdengar teriakan keras, dengan penglihatanmu, kamu seharusnya bisa melihat bahwa meskipun kamu berusaha keras, kamu tidak dapat membawa Suyi ke dewa-dewa kuno, punggung bukit. Luo Xuanji mengabaikannya. Meskipun dia terluka parah, dia terlihat sangat kuat, dan dia membuat tembakan putus asa untuk mengganggu serangan lawan berkali-kali. Ini membuat wajah para dewa dan penguasa daerah terlarang menjadi muram. Jika bukan karena Luo Xuanji mengganggu situasi, mereka akan dengan mudah mengambil Suyi. Semuanya, ini malam yang terlalu panjang dan banyak mimpi, kalian harus membunuhnya. Buddha lampu yang membara berbicara dengan suara yang dalam. Luo Xuanji ditakdirkan untuk gagal. Namun, yang membuatnya waspada adalah Suyi punya kartu Hall lagi. Siapapun yang berani mengabaikan reinkarnasi Li Fuyu pasti akan menderita kerugian besar. Terakhir kali mereka berada di medan perang dunia peri, mereka musnah. Jika mereka mengulangi kesalahan yang sama kali ini, itu akan menunjukkan bahwa orang tua ini terlalu tidak kompeten. Bagus, begitulah. Dewa-dewa lain setuju satu demi satu, dan para penguasa daerah terlarang itu juga setuju. Pergi, segera. Buddha lampu pembakaran mengorbankan lentera biru, yang bersinar terang di langit, dan dalam sekejap, miliaran sinar Brahma muncul, menerangi 9 langit dan 10 tempat, menutupi dengan kekuatan terlarang yang membuat langit bergetar, dia dengan kejam membunuh Luo Xuanji. Pada saat yang sama, para dewa lain dan penguasa area terlarang juga menunjukkan gerakan pamungkas mereka yang seperti tabu dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Luo Xuanji akhirnya berubah warna, dan memilih putus asa tanpa ragu-ragu. Naik, dia menari liar dengan rambut panjangnya yang seputih salju, dan seutas tali perak muncul di ujung jarinya. Saat dia melemparkannya ke udara, tali perak itu langsung berubah menjadi galaksi perak yang perkasa, menyapu di langit. Boom, langit gelap dan segala sesuatunya gelap dan layu. Retak, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang berteriak ketakutan dan melarikan diri saat ini. Di medan perang, Luo Xuanji batuk darah, kulitnya sebening salju retak dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya, dan darah terus mengalir seperti aliran sungai. Meskipun dia memblokir sekelompok gerakan pamungkas lawan, dia menderita pukulan keras dan hampir kalah. Sosok anggun itu menyedihkan. Suyi bahkan dapat dengan jelas melihat bahwa vitalitas Luo Xuanji dan kekuatan Dao berada di ambang kekacauan. Pada saat ini, dia akhirnya tersentuh, tidak lagi diam, dan berkata, selanjutnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan, dia diinterupsi oleh Luo Xuanji, dan dia berkata, masih ada jarak 4.000 meter, dan kemudian saya akan mencoba yang terbaik, untuk menghentikannya. Pengepungan mereka, dan kamu mengambil kesempatan ini untuk memasuki punggungan Dewa Kuno sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini kita bisa menang. Berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan menarik tali peraknya lagi, alisnya penuh tekad. Tidak diragukan lagi, dia benar-benar berencana untuk memperjuangkan hidupnya. Suyi ingin bertanya, Anda telah terjebak untuk selamanya, dan sekarang Anda akhirnya selamat. Adapun kembali ke masa lalu, apakah Anda memilih untuk bekerja sulit saat itu? Jika hidupku sudah tiada, bagaimana aku bisa kembali ke masa lalu? Namun pada akhirnya, Suyi menahan diri. Ini terlalu keras dan menyakitkan. Karena dia bekerja keras untuk dirinya sendiri. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.